Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmara yang kamu bersama dengan si dia untuk Desember 2024 dari tanggal 7 hingga tanggal 14. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah, jadi kalau Mari lihat ya, ada di sana itu tuh harap-harap cemasnya. Ada di sana bahagia tetapi sekaligus juga rasa takut gitu ya. Rasa takut membayang-bayangi, rasa takut kayak mengganggu ya, mengganggu pikiran di situ. Di sana. Padahal kalau dalam bentuk interaksinya kamu dengan dia, ini bisa aja ya interaksinya itu tuh interaksi yang kayak kelihatan lagi baik-baik saja gitu ya. Seperti interaksinya itu tuh yang gak ada masalah di sana loh. Ya ketemu ya gimana lah, dua orang yang sedang berpasangan, sedang bertemu ya. Begitu dia model suasananya gitu ya. Jadi kayak tidak nampak ini. Ada yang merasa resah, gelisah, cemas gitu ya. Ada yang merasa ketakutan gitu. Nggak kelihatan di sana. Seperti yang ya semua baik-baik aja gitu loh. Nah di situ ya. Jadi ada yang sedang menyembunyikan kondisi mental dan emosionalnya. Nah gitu ya. Jadi nggak nampak di sini tuh ada isu besar. Walaupun sesungguhnya ada kecemasan, ketakutan, keresahan, kegelisahan. Oh itu isu besar itu bagi kemanusiaan. Nggak enak kita itu makan, nggak enak kita itu tidur, gitu ya. Resah itu tuh. Mau ngerjain apa-apa aja tuh kayak terusik, kayak terganggu gitu. Nah di sana. Dan kayaknya itu tuh energi dari pasangannya kamu ya. Dia yang seperti itu. Tapi dia bakalan nggak tunjukin itu sama kamu. Gitu loh. Karena apa? Ya tentu saja ya. Untuk saat ini ya dia kan masih berharap ya, masih bisa menjalani hubungan sama kamu. Gitu ya, masih bisa panjang relationship-nya kalian. Gitu loh. Kalaupun hubungan ini tuh berakhir, katakan seperti itu ya. Itu harusnya berakhir ketika memang dia sudah siap untuk bisa hidup tanpa kamu gitu loh. Tetapi untuk sampai tanggal 14 ya harapan dan impian untuk bisa langgeng dengan kamu itu tuh pasti akan masih kuat ya di dalam dirinya si seseorang ini gitu loh ya. Apalagi memang di sini kan treatmentnya kamu sama dia kan itu kan treatment yang baik ya. Nah di sini kan kelihatan bahwa kamu ya happy dengan dia, ya kamu ya bahagia gitu ya sama si dianya. Itu loh. Jadi ndak bisa itu tuh kita tutup-tutupi ya rasa bahagia itu. Apalagi modelnya di sini kamu kayak tidak punya pikiran ya, kamu tidak punya alasan untuk menutup-nutupi kalau kamu lagi jatuh cinta sama dia. Kalau kamu lagi bahagia dengan dia, gitu ya. Ya kamu merasa kamu nggak mesti berdrama, gitu loh. Di dalam benar-benaran cinta, tetapi dalam sikap laku itu tuh seolah-olah tidak, gitu ya. Kamu kayak ngerasa apa sih itu? Ya udah aku happy ya aku tunjukin aja aku happy. Ya aku cinta ya aku tunjukin aja aku cinta, gitu ya. Jadi di sini kamu itu tuh spontan aja gitu. Kamu terbuka gitu, mari lihat ya. Kamu terbuka nunjukin gitu loh. Bagaimana kondisi mental dan emosionalnya kamu dalam hubungan dengan dia ini. Kalau dia sebab karena
itu tuh bukan satu energi yang bagus ya, bukan satu energi yang menyenangkan, cemas, resah, gelisah dan sebagainya itu, ya dia tahu ngapain juga ditunjukin. Lah kan gak enak gitu. Kalau ditunjukin, nah ini suasana bisa jadi janggal gitu ya, awkward ya gitu kan. Kamu bisa tersinggung gitu loh. Dia bisa mengecewakan kamu gitu ya. Misalnya dia bilang, aku resah lah, apa kamu setia sama aku? Apa kamu, itu kan nanti bisa, dia pikir, itu kan nanti bisa kayak bikin, kamu itu merasa, apa sih kamu kok nanya-nanyanya itu gitu. Harusnya kalian bisa hahaha, ketawa-ketawa. Akhirnya jadi merusak ya. Dengan penyampaian dirinya, bagaimana diri dia sekarang ini, rusak jadinya momen bersamanya kalian. Nah disitulah dia tutup-tutupi. Sementara kamunya sendiri ngerti bahwa kebahagiaan itu tuh menular gitu ya. So, apalagi kebahagiaan ini kan dalam bentuk artian yang positif gitu ya. So, ngapain gitu ya, ngapain ditutupi? Ya udah, di-share aja sama dianya. Nah, di sana ya. Jadi ya, kalau Marilet kamu lagi antusiasnya ini ya. Kamu lagi semangatnya dalam hubungan ini. Gitu ya. Kamu ya lagi kasmaran, mari lihat ya. Kamu ya memang gimana tuh, orang seolah-olah ini tuh kayak kamu jatuh cinta lagi dengan dia ya. Walaupun mungkin jatuh cinta pertamanya kamu itu tuh dari beberapa tahun yang lalu misalnya gitu ya. Namun untuk saat sekarang kok kayaknya perasaan yang seperti di awal-awal itu kamu rasakan lagi dengan seseorang ini. Kalau ini hubungannya udah lama. Kalau ini hubungannya masih baru, ya wajar ya. Namanya awal-awal relationship itu kan masih honeymoonnya ya. Masih berbunga-bunganya gitu. Ya kan? Nah ya, begitu modelnya kamu. Kamu lagi merayakan ya. Nampaknya kamu lagi merayakan bersamanya kamu dengan si seseorang ini. Oh, kamu lagi romantis betul ini nanti ya sikapnya di 7 hingga 14. Kamu romantis gitu. Oh, ngalah-ngalahin Romeo lah kamu ya. Ngalah-ngalahin kisah-kisah asmara-asmara yang di novel-novel itulah. Maunya kamu, sikapnya kamu gitu ke seseorang ini di sana. Jadi ya kamu di situ tuh pengen aja gitu ya, nunjukin gitu. Kamu bisa kayak ngasih apa sama dia gitu ya, ngajak dia kemana gitu ya. Kamu yang ngomong sesuatu yang kamu yakini bahwa omongannya kamu itu tuh akan menyegarkan telinganya dia gitu ya, akan bikin dia senyum, akan bikin dia ketawa. Nah di sana, jadi kamu kayak Marilet di situ tuh nggak ngebatas-batasi dirinya kamu. Kamu di situ tuh energinya spontan gitu ya. Aku beliin dia ini, aku ngajak dia ke situ, aku, nah gitu-gitu kamunya sama si seseorang ini. Dan ya kamu nanti bolak-balik nih bisa bilang I love you babe gitu ya. Aku sayang banget sama kamu gitu ya. Nah jadi apalah yang menjadi suasana batinnya kamu, itu nanti yang kamu sampaikan gitu ya. Bertubi-tubi ke seseorang ini. Jangan tinggalin aku ya beb ya, kita bareng ya, sampai mau memisahkan, kita nikah ya beb, gitu-gitu itu ya. Jadi kayak bisa ini bertebaran janji-janji manis, oke? Bertebaran janji-janji manis. Untuk saat ini mah janji-janjinya manis kamunya itu tuh ya bukan omong kosong. Karena energinya kamu lagi banyak dan kamu kayak ngerasa bahwa apa yang kamu janjikan sama dia itu tuh bakalan pasti bisa ya, cepat atau lambat bisa kejadian gitu. Ya, karena energi lagi tinggi. Hanya tunggu waktu, hanya tunggu momen. Gitulah. Ya, tapi ya urusan apakah memang itu terwujud nyata suatu saat di masa depan, embuhlah gitu ya. Misalnya lah yang kayak cerita, kita merit ya beb, kita merit ya. Merit itu kan bukan ceritanya ngomong saat ini, kejadian saat ini kan. Banyak hal-hal yang harus diurus gitu kan. Dari sisi finansialnya, dari sisi
adabnya, budayanya, agamanya. Kan repot kalau mau menikah kan. Minimal kalau pernikahan itu tuh secepat-cepatnya itu kan ya hitungan bulan kan gitu ya. Nah, tapi ya pokoknya nggak tahulah mau kapan nikahnya. Kamu bisa aja menjanjikan pernikahan dan kamu rasa hal itu tuh bisa terwujud nyata gitu ya di sana. Ya gimana, orang lagi kasmaran namanya kan gitu ya, tunjukin lah aku nggak mau pisah dari kamu, ayo kita ada dalam satu ikatan untuk kita sah selama-lamanya, gitu-gitu kan kalau orang lagi jatuh cinta di sana. Jadi ya untuk nanti di 7 hingga 14 kamu pasti nggak bakal tahu gitu ya bahwa seseorang ini tuh banyak resah-resahnya dalam hubungan kalian gitu. Kamu nggak tahu karena ya kamu ngajak dia kemana ya oke. Ya kamu mau ngajak dia ngobrol 24 jam oke gitu ya, dia nggak akan tolak kamu gitu. Dia nggak akan bikin alasan pura-pura tidur lah, capek lah, lagi sakit gigi kah, encoknya kambuh kah. Nggak bikin alasan itu dia gitu loh. Makanya di situ tuh kamu kayak ngelihat, oh dia pun mungkin merasakan apa yang aku rasakan ya gitu ya, padahal ya nggak kayak gitu loh ya. Mungkin ya seseorang ini tuh kayak yang takut gitu ya, beberapa mari lihat takut dia bahwa keindahan yang seperti ini tuh sekejap mata saja gitu ya. Takut dia, ya biasa orang kayak gitu kan, kalau dapat kebahagiaan kan inginnya itu tuh kebahagiaannya bisa lah selama-lamanya gitu ya. Nah, tetapi namanya pikiran-pikiran itu kan mau menggagaskan, alah cuman sebentar aja. Aduh, pikirannya dia yang ngomong kayak gitu, hatinya dia langsung kayak morat-marit. Jadi dia sedang punya problem dengan diri dia sendiri gitu ya. Nggak ada urusannya ya, nggak ada urusannya kondisi dan keadaannya dia yang seperti ini, itu tuh nggak ada urusannya sama kamu gitu. Karena mari lihat ya, kamu sudah upaya yang terbaik di sini ya Taurus. Kamu udah upaya maksimal di sini. Atau ini bisa energinya bolak-balik ya. Yang mari baca energinya Taurus dalam kehidupan nyata itu bisa energi pasangannya Taurus dan sebaliknya. Nah, jadi kayak yang ya kamu tuh kan kamu udah ada problem di sini gitu. Kamu ya kamu udah tunjukin versi terbaiknya kamu sama si dia gitu. Makanya mari bilang enggak ada urusannya keadaannya dia seperti ini, itu tuh gara-gara kamunya. Ini dua hal yang terpisah gitu loh. Sepanjang dia tidak bisa mendiamkan pikiran-pikiran dia yang menggagaskan ya, yang memikirkan tentang hal yang ngeri-ngeri, yang aneh-aneh gitu ya, yang nggak sedap gitu. Sepanjang dia masih kayak gitu, sepanjang itu pula dia resah. Tapi kalau dia bisa menghandle pikiran-pikirannya dia, maka ya sudah pasti ya kebahagiaan yang kamu rasakan itu tuh bakalan akan bisa dirasakan secara optimal pula oleh si partnernya kamu ini. Dalam keadaan yang seperti ini tuh biasanya di hubungan yang baru-baru pacaran gitu ya. Ini lazim banget terjadi dalam hubungan pacaran. Takut dikecewakan gitu ya. Takut dengan konsekuensi. Tapi tentu ketakutan itu lagi-lagi itu tuh hanya hasil dari pikiran aja Nyaita. Kita kan memang punya yang diturunkan dari leluhur kita ya. Itu punya ego, yang dimana ego itu tuh fungsinya untuk melindungi diri. Tetapi kadang-kadang tampilan ego itu tuh terlalu kuat ya, energinya itu tuh terlalu kuat. Jadi di situ datang rasa was-was akan hal-hal buruk bisa terjadi gitu ya. Jadi kayak warning terus ini bunyi di dalam dirinya ya.
amigdalanya itu tuh aktif terus itu, ya. Jadi hormon-hormon untuk melindungi dirinya, lari, atau apa ya, itu ada istilahnya, lari, melawan, atau freeze. Kan ada 3 itu ya model dari self defensifnya kita, gitu ya. Nah itu tuh aktif terus di dalam diri si pasangannya kamu ini, di sana. Jadi itulah yang membuat dia tidak bisa optimal ya, merasakan kebahagiaan seperti apa adanya. Padahal jelas-jelas energi positif yang kamu beri, energi bahagia yang kamu bagi, gitu ya. Tetapi karena warning terus-terusan itu, kecerdasan manusia ya, kecerdasan manusianya dia warning terus-terus, ngasih fails, ngasih warning yang salah, gitu loh, ngasih warning yang keliru. Itulah yang membuat dia tidak karu-karuan ya, rentang 7 hingga 14. Di sana ya. Jadi apa yang kamu rasakan itu tuh sulit juga untuk dirasakan oleh si pasangannya kamu. Sampai dia tekan tombol plek gitu ya, off pada alarm diri, baru bagaimana kebahagiaan yang kamu miliki, yang kamu rasakan bisa juga dirasakan oleh dia. Jadi kalau kamu kadang-kadang melihat seseorang ini tuh agak-agak canggung gitu ya sikapnya dia, itu tuh bukan sebab karena kamu, tetapi dia lagi nggak bisa kontrol dirinya sendiri di situ ya. Kalau kamu ngelihat misalnya ya, kamu chatting, tetapi chattingnya kamu itu tuh dibalas dalam beberapa jam berikutnya, itu tuh dia lagi berperang dengan diri dia sendiri, gitu ya. Padahal dia ya dari awal kamu chatting pasti dia udah lihat, karena orang ini tuh pun ya namanya dia memang masih mau sama kamu kan, itu pun pasti bolak-balik gitu, lihat handphonenya, apakah ada chatting dari kamu, apakah ada telepon dari kamu misalnya, gitu loh ya. Tetapi begitu dia dapat terima chatting dari kamu, nah di sini nih mau itu tuh dia yang kayak udahlah nanti aja lah, dilama-lamain jawabnya, gitu ya, dengan dengan sengaja ngelambat-lambatin chatting sama kamu. Tetapi ya tadi ya, sesungguhnya dia bukan berarti dia ingin ngerjain kamu, gitu ya. Dia kok kayak nggak pengen ada motif-motif biar kamu terluka, nggak begitu. Dia hanya sedang sibuk dulu mendamaikan dirinya dia, menenangkan dirinya dia. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, energi dari Aries ada di situ, energi dari Leo hadir. Berikut ada energi dari Virgo, ada energi dari Aquarius, energi Aries hadir di sana. Berikut ada energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.